Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Khususnya jemaat Gereja Toraja Bogor yang diberkati. Kita bersyukur karena kasih dan penyertaan-Nya selalu nyata dan indah dalam kehidupan kita. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan memohon tuntunan agar sepanjang hari ini kita dapat berjalan dalam terang kasih dan kehendak-Nya. Melalui Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 4 Maret tahun 2026, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas nafas kehidupan dan hari baru yang Engkau anugerahkan. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami ingin menenangkan hati kami dan membuka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi ini. Kiranya Roh-Mu menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Yohanes 7 ayat 53 sampai pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-11. Yohanes 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayatnya yang ke-11. Perikop dengan judul Perempuan yang Berzina. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Namun, setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikian firman Tuhan, kita mengucap syukur atasnya. Amin. Dari perikop pembacaan kita tadi, diberikan suatu tema, siapakah di antaramu yang tidak berdosa?
Mindam nira tu tang kasalan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Kitab Kejadian 1 telah mengisahkan bagaimana Allah berkarya dengan menciptakan dan membentuk alam semesta ini beserta dengan segala isinya dengan sangat tertib dan teratur. Bahkan segala yang diciptakannya itu memiliki status sungguh amat baik. Namun status itu tampaknya sulit dipertahankan oleh manusia. Kegagalannya disebabkan oleh keegoisan dan ketidaktaatannya di hadapan Tuhan. Sehingga ciptaan yang sungguh amat baik tadi kini menjadi rusak oleh karena dosa. Manusia kini sulit menyatakan kasih, namun mudah untuk saling menghakimi. Manusia sulit untuk berbagi, namun mudah untuk memperkaya dan meninggikan diri. Sangat mungkin hal ini juga masih terus terjadi dalam kehidupan kita bergereja. Saudara kekasih Tuhan, kita tidak bisa menutupi bahwa peristiwa yang terjadi di dalam Yohanes 8 masih terus berlangsung hari ini. Banyak yang menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa diri lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Bahkan secara sengaja menindas, bahkan menghakimi orang lain. Melihat itu, Yesus mengatakan di ayat ke-17, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Artinya, bagi Yesus sikap tanpa kasih itu tidak bisa dibiarkan bertumbuh. Itu sebabnya Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka pun sama dengan perempuan pesina itu. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, yang justru saling mengampuni dan saling merangkul untuk berjalan bersama dalam kebaikan. Bukan malah menjerumuskan atau mengorbankan yang lain. Sebagai umat Allah, kita di seluruh dunia ini untuk hadir sebagai sesama di dalam bingkai kasih Kristus. Kita semua adalah orang berdosa, namun telah ditebus di dalam cinta kasih Allah. Dengan demikian, tugas kita adalah hadir bagi mereka, dan kita saling merangkul di dalam cinta kasih Kristus. Pertanyaan bagi kita hari ini, siapakah di antaramu yang tidak berdosa? Mindam mirah tu tang kasalan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur boleh mengalami dan menikmati pertemuan dengan Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Terima kasih karena Engkau meneguhkan dan menuntun kami melalui kebenaran-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Karuniakan kami dengan kesehatan dan hati yang gembira dalam menata setiap karya perjalanan kerja kami hari ini. Peliharakan kami ya Tuhan dengan kasih-Mu untuk kami mampu dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati kami dengan kesabaran dan kasih dalam menjalani tanggung jawab dan relasi dengan sesama kami. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, berkati dan lawat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan, dan yang mengalami pergumulan, berkati Tuhan
Semoga mereka dapat keluar dari pergumulan kami masing-masing. Yang bersukacita dengan pertambahan usia, Tuhan berkati. Pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat dalam pekerjaan, keluarga dan pendidikan. Tuhan berkati dan genapi sukacita kami. Mendoakan orang tua kami di usia indah, berkati dengan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera setiap hari. Jadikan mereka selalu kuat dalam iman dan terus menjadi teladan bagi kami. Bangsa dan negara kami berkati Tuhan. Pemimpin kami dalam memimpin dengan kedamaian dan kebenaran-Mu. Ini doa kami, ini pengharapan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih-Nya yang selalu luar biasa menyertai kita. Terima kasih Bapak Ibu, Shalom dan selamat pagi.